Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama Bu Mita dalam pembelajaran matematika kelas 8. Kali ini kita akan belajar tentang sudut pusat dan sudut keliling lingkaran. Apa sih sudut pusat itu dan sudut keliling itu yang bagaimana? Untuk tujuan pembelajaran hari ini ada 3. Yang pertama, kita akan memahami sudut pusat dan sudut keliling lingkaran. Yang kedua, memahami hubungan sudut pusat dan sudut keliling. Yang ketiga, menyelesaikan masalah berkaitan dengan sudut pusat dan sudut keliling. Nah, pertama-tama kita akan memahami sudut pusat dan sudut keliling. Nah, jangan lupa materi ini yang kalian anggap penting silahkan dicatat atau bisa juga di screenshot ya. Nah, yang pertama adalah sudut pusat lingkaran. Ini ada sebuah lingkaran. Sudut pusat itu adalah sudut yang titik sudutnya berada pada titik pusat lingkaran dan kaki sudutnya adalah jari-jari lingkaran. Yang namanya pusat lingkaran itu pasti di tengah-tengah lingkaran. Ini ada titik O yang merupakan pusat lingkaran. Nah, sudut pusat seperti apa? Nah, sudut pusat itu yang seperti ini. Jadi ada garis A dan garis B yang merupakan jari-jari lingkaran. Kemudian bertemu di titik pusatnya O. Jadi sudut AOB ini merupakan sudut pusat lingkaran. Jadi sudut pusat itu bentuknya seperti ini ya. Kita lanjutkan ke sudut keliling. Masih bentuknya lingkaran karena ini sudut keliling lingkaran ya. Nah, sudut keliling itu adalah sudut yang terletak pada keliling lingkaran yang dibentuk oleh dua buah tali busur. Sesuai namanya, sudut keliling itu ada di keliling lingkaran. Contohnya seperti ini. Ini ada titik pusat O. Karena keliling, dia itu tidak selalu, dia bisa menyentuh titik pusat, bisa juga tidak menyentuh titik pusat. Tapi titik sudutnya itu pasti berada di keliling lingkarannya. Maka ini disebut dengan sudut keliling. Sudut keliling DEF. DEF ini adalah sudut keliling lingkaran. Jadi sudutnya itu letaknya ada di keliling lingkaran. Kalau di tengah-tengah lingkaran tadi namanya adalah sudut pusat lingkaran. Bisa dibedakan ya, mana yang sudut pusat, mana yang sudut keliling. Kita lanjutkan hubungan sudut pusat dan sudut keliling. Ada 4. Yang pertama ini adalah sudut keliling yang arahnya sudutnya itu sama. Misalkan ke atas itu sama-sama ke samping. Nanti besarnya itu sama. Yang kedua, sudut pusat dan sudut keliling yang arahnya sama. Itu nanti sudut pusatnya sama dengan 2 kali sudut keliling. Atau besar sudut kelilingnya sama dengan setengah sudut pusat. Yang ketiga, nah, sudut yang sejajar atau berhadapan dengan diameternya ini nanti akan membentuk sudut siku-siku 90 derajat. Yang keempat adalah sudut yang berhadapan, jumlah totalnya adalah 180 derajat. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan pelajari satu-satu. Hubungan sudut pusat dan sudut keliling yang pertama adalah sudut keliling yang menghadap busur yang sama akan memiliki besar sudut yang sama pula. Contohnya seperti ini, ada sudut PQS dan ada pula sudut PRS. Kedua sudut ini menghadap busur yang sama-sama ke atas ya. Nah, maka besar sudut PQS ini sama dengan sudut PRS. Ingat-ingat ya, kalau gambarnya dua sudutnya itu sama-sama ke atas, di kelilingnya ini nanti sudut kelilingnya ini ya, nanti besarnya ini sama. Ada contoh soalnya. Diketahui besar sudut PQR sebesar 30 derajat. Tentukan besar sudut PRS. Nah, diperhatikan gambarnya, sudut PQS dan sudut PRS. Sudut PQS itu besarnya 30 derajat, yang ditanyakan PRS-nya yang X ini ya. Tadi hubungan yang pertama tadi adalah sudut keliling yang menghadap busur yang sama memiliki besar sudut yang sama. Maka sudut PQS sama dengan sudut PRS. Sudut PQS tadi 30 derajat, maka sudut PRS-nya juga 30 derajat. Jadi besar sudut PRS-nya adalah 30 derajat. Jadi sudut PQS sama dengan sudut PRS, sama-sama 30 derajat. Lanjut hubungan sudut pusat dan sudut keliling yang kedua. Jika sudut pusat dan sudut keliling menghadap busur yang sama, maka besar sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Bisa juga besar sudut keliling itu sama dengan setengah kali sudut pusatnya. Untuk lebih jelas, ini ada sebuah lingkaran. Ingat tadi sudut pusat adalah sudut yang terletak pada pusat lingkaran.
sedangkan sudut keliling itu terletak pada keliling lingkaran. Di sini sudut pusatnya adalah POS, sedangkan sudut kelilingnya adalah PQS. Bisa juga ada sudut keliling seperti ini, sudut PQS itu merupakan sudut keliling dan sudut PRS juga sudut keliling. Maka nanti sudut pusatnya, sudut PQS itu sama dengan setengah kali sudut pusatnya sudut POS. Jadi sudut kelilingnya sebenarnya setengah kali sudut pusat. Dan sudut pusat POS itu sama dengan 2 kali sudut kelilingnya. Sudut kelilingnya itu PQS, bisa juga PRS. Ya, diingat ya, ini dicatat boleh. Di besar sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Besar sudut keliling sama dengan setengah kali sudut pusatnya. Kita langsung ke contoh soal. Perhatikan gambar berikut. Jika besar sudut PQR itu adalah 54 derajat, maka besar sudut QOR adalah berapa? Nah, diperhatikan yang menjadi sudut pusatnya itu adalah sudut QOS, sedangkan sudut kelilingnya adalah QPR. Yang ditanyakan ini merupakan sudut pusatnya. Jadi untuk penyelesaiannya tadi ingat, sudut pusat dan sudut keliling yang berhadapan busur yang sama, maka besar sudut pusatnya sama dengan 2 kali sudut keliling. Maka nanti sudut QOR sama dengan 2 kali sudut PQR. Sudut PQR adalah 54 derajat, maka 2 kita kalikan 54 derajat. Hasilnya adalah 108 derajat. Jadi besar sudut QOR adalah 108 derajat. Mudah bukan? Nah, jadi kita harus perhatikan mana yang sebagai sudut pusatnya, mana yang menjadi sudut kelilingnya. Jangan sampai tertukar ya. Ingat, sudut pusat ada di pusat lingkaran, sedangkan sudut keliling berada di keliling lingkaran. Contoh lagi, satu soal. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Besar sudut AOC sama dengan 96 derajat, maka besar sudut ABC adalah berapa derajat? Nah, ini terlihat kayaknya rumit ya. Nah, kita perhatikan. Garis yang berwarna kuning ini ada garis AOC membentuk sudut di tengah-tengah. Maka AOC-nya ini adalah sudut pusat. Sedangkan yang berwarna hijau, garis yang berwarna hijau itu garis ABC membentuk sudut di keliling lingkaran. Nah, jadi sudut AOC-nya ini sebagai pusat lingkaran dan sudut ABC adalah keliling lingkaran. Jadi jelas yang dicari adalah sudut keliling. Nah, tadi sifatnya jika sudut pusat dan sudut keliling menghadap busur yang sama, maka besar sudut keliling adalah setengah kali sudut pusatnya. Sudut pusatnya adalah AOC. Maka sudut ABC sama dengan setengah kali AOC. Setengah kita kalikan 96 derajat. Hasilnya adalah 48 derajat. Jadi besar sudut ABC-nya adalah 40 derajat. Mudah bukan? Nah, jadi dibedakan kuncinya itu harus bisa membedakan mana yang sebagai sudut pusat, mana yang sebagai sudut keliling. Nah, kita ke hubungan sudut pusat dan sudut keliling yang ketiga, yaitu sudut keliling yang menghadap diameter lingkaran selalu bentuk sudut 90 derajat atau sudut siku-siku. Nah, perhatikan gambar ini, ada lingkaran, kemudian ada garis. Nah, garis PQ ini kan lurus melewati titik pusatnya. Nah, garis PQ-nya ini kita sebut juga dengan diameter lingkaran. Kemudian ada titik R, sehingga PQR ini membentuk sebuah segitiga. Maka sudut yang menghadap diameternya itu adalah sudut R. Nah, sudut R ini besarnya adalah 90 derajat atau sudut siku-siku. Nah, ingat, dulu pernah belajar tentang sudut pada segitiga. Itu ketiga sudutnya kalau kita jumlahkan besarnya ini juga 180 derajat. Nah, besarnya itu sama dengan sudut pelurus. Nah, dari sini bisa dimengerti ya, pokoknya kalau ada sudut yang menghadap diameternya itu pasti besarnya itu adalah 90 derajat. Nah, aplikasi soalnya seperti apa? Nah, kita buka contoh soal seperti ini. Perhatikan gambar berikut ini. PQ-nya ini adalah diameter lingkaran. Sudut PQR itu yang mana? Nah, sudut PQR yang ditanyakan. Yang menjadi sudut siku-sikunya yang mana? Yang sudut R. Berarti sudut QRP ini merupakan sudut siku-siku karena berhadapan dengan diameter lingkaran. Nah, sudut QPR atau RPQ ini sudah diketahui besarnya adalah 20 derajat. Maka untuk mencari besar sudut PQR, nah ingat tadanya sudut keliling yang menghadap diameter lingkaran selalu bentuk sudut 90 derajat. Berarti 90 derajatnya terletak pada sudut R. Nah, ingat jumlah 3 sudut segitiga itu hasilnya adalah 180 derajat. Maka sudut
PQR ditambah sudut QRP ditambah sudut RPQ itu sama dengan 180 derajat. Maka tinggal kita masukkan yang diketahui tadi, sudut RPQ 20 derajat dan sudut PRQ 90 derajat kita masukkan. Nah, hasilnya sudut PQR itu sama dengan 180, kita kurangi 90, kita kurangi lagi 20 derajat, atau 180 kita kurangi 110. Hasilnya adalah 70 derajat. Jadi, besar sudut PQR adalah 70 derajat. Nah, terlalu sulit ya. Nah, ini hubungan sudut pusat dan sudut keliling yang terakhir adalah sudut keliling yang saling berhadapan akan memiliki jumlah total sudut sebesar 180 derajat. Nah, contohnya ini adalah lingkaran yang punya sudut kelilingnya adalah sudut P, ada sudut S, ada sudut R, dan sudut Q. Sudut O ini merupakan sudut pusat lingkaran. Nah, untuk mudahnya kita kasih garis bantuan aja. Nah, sudut keliling yang saling berhadapan. Nah, sudut yang saling berhadapan ini ada sudut P dengan sudut R yang saling berhadapan. Bisa juga sudut S dan sudut Q, atau sudut S dan sudut O. Maka nanti sudut P ditambah sudut R sama dengan 180 derajat. Sudut S ditambah sudut O itu juga 180 derajat. Sudut S ditambah sudut Q hasilnya juga 180 derajat. Nah, sudut PSR ditambah sudut PQR sama dengan 180 derajat. Sudut PSR ditambah sudut POR sama dengan 180 derajat. Bisa juga sudut SPQ ditambah sudut SRQ sama dengan 180 derajat. Nah, untuk penerapannya pada soal, kita langsung ke contoh soalnya. Perhatikan gambar berikut. Oh, ini soalnya nggak sedikit rumit kayaknya ya, tapi ini sebenarnya mudah sekali. Tentukan besar sudut BCD dan nilai dari X-nya. Nah, tadi hubungan sudutnya adalah sudut-sudut keliling yang saling berhadapan akan memiliki jumlah total sebesar 180 derajat. Maka kita gunakan hubungan yang keempat ini untuk menyelesaikannya. Nah, pada contoh soal tadi, itu adalah sudut BCD berhadapan dengan sudut BAD, sehingga sudut BCD ditambah sudut BAD sama dengan 180 derajat. Sudut BCD itu adalah 5x, sudut BAD itu besarnya 60 derajat. Tinggal kita masukkan, maka sudut BCD ditambah 60 derajat sama dengan 180 derajat. Sudut BCD sama dengan 180 derajat, kita kurangi 60 karena pindah ruas ya, maka sudut BCD sama dengan 120 derajat. Nah, jadi besar sudut BCD adalah 120 derajat. Nah, langsung ketemu ya, tinggal kita kurangi 180 dikurangi 60 derajat. Nah, yang kedua itu menentukan nilai X. Karena sudut BCD itu hasilnya adalah 120 derajat. 120 derajat ini sama dengan 5X. Maka tinggal kita substitusikan 5X sama dengan 120 derajat. Maka X sama dengan 120 dibagi 5. Hasilnya adalah 24 derajat. Jadi nilai X-nya ini adalah 24 derajat. Nah, udah Bu. Jadi jangan dianggap soal seperti ini sulit ya, perlu dipahami lagi. Kita hubungkan soal ini tuh hubungannya ke sudut pusat dan sudut keliling yang keberapa? Hubungan yang pertama, kedua, ketiga, atau yang keempat. Kuncinya itu satu, kalian harus bisa membedakan mana yang sudut pusat dan mana yang sudut keliling. Yang kedua, kalian harus bisa menggunakan sifat hubungan sudut pusat dan sudut keliling mana yang paling sesuai. Jika masih bingung, bisa diulangi lagi menonton videonya dari awal. Nah, kesimpulan untuk sudut pusat dan sudut keliling. Sudut pusat adalah sudut yang terletak pada titik pusat lingkaran. Sudut keliling adalah sudut yang terletak pada keliling lingkaran. Hubungan sudut pusat dan sudut keliling tadi ada 4. Yang pertama, sudut keliling yang menghadap busur yang sama, maka akan memiliki besar sudut yang sama pula. Nah, yang kedua, jika sudut pusat dan sudut keliling menghadap busur yang sama, maka besar sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling, atau besar sudut keliling sama dengan setengah dari sudut pusatnya. Nah, hubungan yang ketiga adalah sudut keliling yang menghadap diameter lingkaran selalu membentuk sudut siku-siku 90 derajat. Nah, yang keempat, sudut keliling yang saling berhadapan akan memiliki jumlah total sudut sebesar 180 derajat.
Nah, sekian untuk pembelajaran hari ini. Kalau belum paham bisa diulangi lagi atau bisa juga tanya melalui WA. Nah, untuk tugasnya, silakan kerjakan tugas yang ada di Classroom masing-masing. Nanti untuk pengumpulannya bisa melalui WA atau langsung dikirim ke Classroom. Oke, untuk pembelajaran ini saya akhiri. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Dadah.